Persekutuan anggota muda Jemaat Elim Tanpa Garam yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan baik. Ya, saudara-saudara pernah mendengar lagu Natal kali ini berat? Pernah dengar? Ya, dari lagu itu Natal kali ini berat. Natalnya terasa berat karena merayakan Natal jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi ada kerinduan bisa merayakan Natal bersama dengan orang tua dan saudara. Memang kalau merayakan Natal di rantau, saat jauh dari orang tua dan saudara, rasanya campur aduk. Tapi kalau bisa pulang dari tanah rantau dan di momen Natal seperti ini, bisa kumpul dengan orang tua dan sanak saudara, itu pasti menyenangkan. Ada di antara saudara-saudara yang mahasiswa, ada pulang liburan kan, bisa angkat tangan? Ada mahasiswa yang lagi pulang liburan? Oh ya, oke, ada satu orang. Pasti senang ya, bisa pulang liburan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Natal kali ini berat. Bisa jadi ada di antara kita anak-anak muda yang datang untuk merayakan Natal ini tapi mengalami perasaan rasanya berat, seperti ada sesuatu yang dipikul. Berat karena belum punya pekerjaan, berat karena ada masalah-masalah di seputar kehidupan sebagai orang muda, berat karena ditinggalkan oleh orang kekasih, berat karena ini dan itu. Tapi kalau ada Yayan di samping pasti happy terus ya. Nah, ada pantun yang bilang begini: buka mata ada terang, buka hati ada damai, buka HP ada WA, buka WA ada ucapan selamat Natal sayang. Cie. Pasti hati berbunga-bunga sekali. Nah, terus bagaimana dengan yang jomblo? Untuk yang jomblo begini katanya, Natal nih tapi kok masih jomblo lagi. Tak usah terlalu sedih. Mungkin Tuhan memang mau supaya kau lebih menghayati suasana malam kudus yang sunyi senyap seperti kokoh hati. Aduh, tragis sekali. Yang jomblo kuat-kuatkan hati. Tapi kita satu nasib, karena saya juga jomblo. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bisa jadi dalam kehidupan masa muda kita ada banyak hal yang terasa berat, banyak masalah, banyak pergumulan dalam hidup sebagai anak-anak muda. Kita merasa capek dengan hidup, merasa hati hampa dengan semua hal yang sedang kita jalani, merasa lelah dengan rutinitas kehidupan yang sedang kita lalui, merasa letih dengan tuntutan hidup. Ada persoalan keluarga, tugas sekolah, tugas kampus menumpuk. Yang anak sekolah bisa angkat tangan. Yang anak sekolah? Oh, tidak ada. Oh ya, oke. Jangan malu-malu. Yang mahasiswa? Oh ya, banyak. Oke, terima kasih. Yang sudah bekerja? Oke, terima kasih. Yang masih bergumul dengan pekerjaan? Oh ya, ada. Persekutuan anggota muda yang dikasihi Tuhan, berita Natal yang kita dengar tahun ini, berita Natal Kristus, menjadi sebuah berita sukacita untuk saya, untuk saudara-saudara. Meskipun situasi di sekitar kita ini terasa berat, tapi Natal Kristus, Yesus Sang Bayi Kudus, Yesus Juru Selamat kita, dapat memberi kepada kita sukacita dan damai abadi, supaya Natalnya tidak terasa berat, tapi justru penuh sukacita, penuh semangat, apalagi sebagai generasi muda, sebagai tulang punggung gereja. Nah, kita lihat di dalam bacaan kita, sebenarnya kalau kita baca perikop ini secara keseluruhan, ayat 8 sampai ayat 20, bagaimana para gembala, mereka menyaksikan konser akbar dari bala tentara sorga
bisa jadi hidup mereka juga terasa berat. Mengurus domba-domba, ada di antara mereka yang bukan punya domba tapi dong kerja untuk orang lain. Belum lagi pandangan masyarakat zaman itu untuk gembala, mereka warga kelas bawah, mereka tidak dianggap, mereka tidak dipercaya. Tetapi luar biasa, karena Tuhan percayakan bagi mereka, mereka menjadi pembawa kabar sukacita. Tuhan menganggap mereka layak, Tuhan memandang mereka terhormat, sehingga kabar yang mesti disampaikan itu mereka yang menjadi jubirnya, juru bicaranya. Yang jadi jubir itu bukan para pejabat, tetapi para gembala. Nah, saudara-saudara, persekutuan anggota muda yang dikasihi Tuhan, rutinitas menggembalakan domba yang membuat para gembala ini bisa lelah, capek, letih, juga mengantuk. Itu tidak lagi dirasakan. Jadi rupanya kita mau hidup masa muda ini tidak ada bedanya ya dengan para gembala. Kita capek, kita merasa hampa, kita letih, lesu, dong juga begitu. Tapi mari kita lihat bagaimana apa yang mereka rasakan. Ketakutan berganti sukacita, keletihan berubah menjadi penuh semangat, dan para gembala itu kemudian saling mengajak, membaku ajak, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema dari perayaan Natal di tahun 2024 ini. Para gembala itu kemudian tiba berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan melihat bayi itu. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar. Lalu para gembala pulang dengan sukacita memuji-muji Allah. Saudara-saudara, kita bisa lihat bagaimana Natal Kristus bisa mengubah kehidupan para gembala yang berat, yang letih, yang capek, yang hampa, diubahkan menjadi penuh sukacita, mengalami damai sejahtera, dan menjadi pemberita saksi tentang Kristus itu. Jadi, saudara-saudara anggota PAM yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, walaupun peristiwa itu sendiri tidak mengubah status mereka, statusnya tetap gembala, tetapi mereka menjadi gembala yang berbeda dari yang sebelumnya hidupnya keras dengan keadaan para gembala masa itu. Mereka kemudian menjadi gembala yang penuh sukacita dan memuliakan Allah. Mereka tidak menjadi pemilik domba, tapi walaupun tetap sebagai gembala, Natal Kristus itu sudah mengubah hidup mereka. Berapa kali kita merayakan Natal sepanjang hidup kita? Atau sepanjang tahun ini ada Natal jemaat, Natal 1, Natal 2. Lebih dari satu kali kita merayakan Natal. Tapi apakah perayaan-perayaan itu mengubah kehidupan kita? Ataukah hanya sekedar sebuah perayaan, tradisi yang kita lakukan sepanjang Desember? Mari saudara-saudara anggota muda yang dikasihi Tuhan, Natal Yesus Kristus itu hadiah terbesar, anugerah Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Karena itu Natal Kristus harus mengubah hidup kita. Cinta Kristus harus melingkupi kita. Kasih Kristus harus lahir di hati kita, supaya yang letih lesu itu beroleh kelegaan, yang patah hati bisa move, yang masih jomblo tetap happy, yang malas tahu menjadi lebih peka, lebih peduli, yang pemalas harus lebih rajin. Sebab hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Kalau hanya kita sendiri, masalah-masalah itu memang bisa bikin berat hidup. Tapi kalau ada Yesus, maka hidup bisa berat, tapi kita menghadapinya dengan iman. Seperti kita punya tema dari perayaan, subtema dari perayaan Natal Kristus di Persekutuan Anggota Muda Jemaat Elim Tampagaram. Subtemanya apa ya? Oke, bisa baca sama-sama subtema 1, 2, 3. Menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Damai sejahteranya yang dinyatakan lewat kelahiran Kristus itu memberi kepada saya, saudara-saudara, harapan meskipun hidup ini berat.
Pulang dari sini kita masih punya persoalan, masih punya permasalahan, kita masih berjuang untuk bisa beroleh kerja. Tapi dengan Kristus kita akan memandang hidup ini secara positif. Dia Yesus, sumber cinta kasih yang membawa damai sejahtera untuk kita. Ingat bahwa damai Natal itu lebih besar daripada tumpuk persoalan-persoalan, apalagi persoalan-persoalan masa muda kita. Itu tidak lebih besar dari kuasa Allah yang memimpin kehidupan masa muda kita. Jadi tidak penting siapa kita, apa posisi kita, seberapa populernya kita, berapa jumlah teman, followers media sosialmu. Yang terpenting adalah saudara hidup di dalam dunia. Sebab saudara bisa punya segala-galanya di dunia ini, tanpa Yesus itu tidak akan berarti. Yang terpenting adalah seberapa dekat kita dengan Sang Bayi Kudus itu, seberapa kasihnya memenuhi hidup kita untuk kita nyatakan dalam kehidupan masa muda. Jadi mari rayakan Natal Kristus ini dengan sukacita, dengan kedamaian, walaupun ada hal yang berat di dalam hidup. Rayakan Natal Kristus ini dengan melawan segala hal yang merusak kehidupan masa muda. Apa yang merusak kehidupan masa muda? Ya, saudara tahu apa yang merusak kehidupan masa muda? Apa? Wah, ini masa tidak tahu. Jangan sampai berteman dan barang-barang itu. Apa saja yang merusak kehidupan masa muda kita? Miras, apa lagi? Saya tidak dengar. Apa lagi? Narkoba, apa lagi? Pergaulan bebas. Ya, banyak hal saudara sudah sebut. Jadi rayakan Natal dengan melawan hal-hal yang merusak masa muda kita, karena itu perilaku dosa. Masa muda ini harus kita jaga supaya indah di dalam Tuhan. Sebab masa muda ini hanya satu kali, saudara tidak bisa kembali lagi. Jadi walaupun perjalanan hidup ini masih sulit, masih berat, tetapi karena Kristus terlahir di hati, karena Kristus pimpin hidup masa muda kita, karena cinta Kristus ada di dalam hidup kita, karena hati kita menjadi palungan tempat Kristus lahir, karena hidup masa muda kita mau persembahkan untuk Tuhan, maka kita akan mengalami damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Hanya bersama Yesus kita dapat merasakan indahnya Natal. Bukan hanya Natal, kita juga dapat merasakan indahnya hidup. Ada nyanyian pergaulan anak muda. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Wah, ini memang semua hafal betul. Kalau hati sutagai, sayang su memiliki, cinta suta ikat, itu satunya. Jangan ada yang ganggu, jangan ada yang datang toki dan itu drama. Jadi kalau cinta Yesus sudah ada di dalam hati, jangan buka kesempatan untuk iblis dan segala perilaku dosa yang dapat merusak hidup masa muda kita. Jalani masa muda, rayakan Natal bersama Yesus di hati, damainya di dalam hidup, kasihnya dalam hati, dan persembahkan hidup masa muda supaya kita mengalami Natal, supaya kita mengalami damai, supaya kita mengalami sukacita, supaya ada harapan bagi masa depan kita. Amin. Selamat merayakan Natal Kristus dan selamat menyongsong tahun yang baru.